Perkenalkan, nama kakak Alma Nurul Inayah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Apakah teman-teman semua sudah siap untuk belajar hari ini? Selamat datang di kelas 5. Let's study together. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan memirsa video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan 4 tahapan siklus air sederhana. Dan dengan memirsa video pembelajaran dan media 3 dimensi yang telah dibuat oleh guru, siswa mampu menciptakan skema 3 dimensi tentang 4 tahapan siklus air sederhana. Tahukah teman-teman semua apa nama fenomena ini? Pernahkah teman-teman melihat dan merasakan fenomena ini? Betul sekali teman-teman, fenomena itu sering kita sebut hujan. Coba di sini, apakah kalian suka bermain hujan? Jika teman-teman pernah bermain hujan, tahukah teman-teman apa itu hujan? Oh iya ya, kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air ke permukaan bumi. Lalu, bagaimana ya hujan itu terjadi? Terjadinya hujan merupakan suatu proses pembaruan air. Ya, betul sekali bahwa air itu dapat diperbarui. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pembaruan air dan sering disebut sebagai siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Sederhananya adalah air yang ada di bumi menguap menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi hujan. Teman-teman, tahu tidak, perputaran air yang terjadi tidak terpisah dengan pengaruh makhluk hidup, baik itu hewan dan tumbuhan. Tahap pertama dalam siklus hidrologi yaitu penguapan air oleh matahari. Jadi, air-air yang ada di permukaan bumi seperti danau, rawa, sungai, bahkan laut, apabila terkena sinar matahari, maka akan terjadi penguapan, sehingga air berubah menjadi gas. Kejadian ini disebut dengan evaporasi. Pada waktu yang sama, hewan dan tumbuhan juga mengeluarkan uap air. Uap atau molekul cair dari hewan dan tumbuhan berubah menjadi uap gas. Kejadian ini dinamakan proses transpirasi. Kedua kejadian ini, yaitu evaporasi dan transpirasi, menjadi suatu kombinasi sehingga disebut sebagai evapotranspirasi. Air yang telah menguap kemudian berubah menjadi butiran partikel es. Butiran es tersebut sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Kemudian, partikel es akan berubah menjadi gumpalan putih atau sering kita sebut sebagai awan. Semakin banyak partikel es, awan kemudian semakin berwarna hitam. Sehingga fenomena ini merupakan tahap kondensasi atau pengembunan. Ketika awan hitam sudah menampung beribu-ribu partikel es, awan hitam tidak mampu menahan suhu yang kian meningkat. Sehingga terjadilah hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Fenomena ini sering disebut sebagai presipitasi. Lalu, apa yang akan terjadi jika air hujan telah turun ke permukaan bumi? Tahap terakhir dalam siklus hidrologi yaitu air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Maksudnya, air hujan yang jatuh tidak seluruhnya mengalir seperti limpasan, atau
air bergerak dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, seperti sungai, got, laut, dan sebagainya. Tetapi, sebagian air mengalir pula ke tanah. Proses perembesan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi. Nah, itulah teman-teman, proses pembaruan air atau tahapan siklus hidrologi di bumi. Dan jangan lupa ya, bahwa siklus hidrologi ini terjadi secara terus-menerus. Setelah kita memirsa bersama-sama, coba teman-teman simpulkan 4 tahapan dalam siklus air sederhana. Kerjakan di buku tulis masing-masing ya, dan serahkan kepada guru kalian. Setelah kalian melihat media pembelajaran 3 dimensi tentang siklus air yang telah dibuat oleh guru kalian, agar kalian lebih paham, secara berkelompok, teman-teman menciptakan skema 3 dimensi tentang 4 tahapan dalam siklus hidrologi. Kalian tentunya boleh meminta bantuan guru kalian. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, mari kita bernyanyi bersama ya. Tahukah bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu persipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.